Shalom Bapak Ibu. Ya, sehat-sehat semuanya ya. Puji Tuhan. Ya. Saudara, saya mau ingatkan saudara, hati-hati ya, sekarang sudah banyak penipuan-penipuan saudara. Ya. Kalau saudara ke pasar, saudara ke bank, saudara mesti hati-hati saudara. Beberapa hari yang lalu ada kejadian yang menimpa saya saudara. Ya, saya baru keluar dari bank, lalu kemudian pergi ke sebuah toko. Ya, begitu keluar dari toko, saudara, saya masuk ke mobil. Ya, saya tidak tahu ini hipnotis atau bukan seperti itu. Ya, begitu saya jalankan mobil, tiba-tiba ada orang di samping saya. Ya, dan saya langsung membuka jendela dan saya langsung menyerahkan uang kepada dia, saudara. Padahal itu orang itu cuma awalnya di belakang, cuma teriak-teriak terus, mundur, stop, seperti itu. Untungnya uang yang tadi itu saya sudah setor ke bank. Ya, saya buka jendela, saya kasih 2.000. Serius banget saudara. Ya, kita perlu ketawa sebentar. Saudara siap belajar firman Tuhan? Lihat kiri kananmu, coba tanya dia, siap belajar firman Tuhan? Mari kita buka Alkitab kita saudara, 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat 1 sampai 12. Saya mengajak kita baca bersama-sama saudara. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 12 ini. 2, 3. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum rohani yang sama, sebab mereka semua minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat, seperti yang mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah mereka untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Katakan amin. Saudara perhatikan baik, ya, ini kita sudah ulaskan hampir sebulan. Ya. Nanti minggu depan saya akan lanjutkan lagi saudara, bicara soal tentang dosa. Ya, saya minta saudara perhatikan baik. Kenapa? Karena Alkitab berkata begini, apa yang terjadi kepada orang-orang Israel yang mereka lakukan sepanjang perjalanan mereka dari Mesir menuju ke tanah Kanaan saudara, itu dituliskan kepada saudara saya yang hidup di akhir zaman sebagai contoh dan juga sebagai peringatan. Sama-sama katakan sebagai contoh dan juga sebagai peringatan. Tahu peringatan? Coba tunjukkan sebuah gambarnya. Haleluya. Saudara pernah lihat ini? Gambar ini? Pernah lihat ya? Ini sebagai peringatan. Ya. Tulisannya awas, tegangan tinggi. Kalau kita kesetrum, ya, bukan hanya rambut yang naik, tapi hangus terbakar. Seperti itu. Jangan coba-coba menyentuh. Ya. Yang sudah diperingatkan kepada kita saudara. Sebab itu berbahaya saudara. Ya. Nah saudara, apa yang terjadi pada bangsa Israel itu juga menjadi peringatan bagi kita. Kalau kita melakukan hal-hal yang sama, terutama hal yang jahat, hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, memberontak, maka konsekuensinya juga sama kita mengalami saudara. Saya sudah ajarkan sepanjang sebulan ini bersama dengan teman-teman yang menyampaikan firman Tuhan. Kalau saudara perhatikan baik saudara, kita bisa memilih untuk melakukan hal-hal yang seperti orang-orang Israel lakukan, sebagian besar yang mereka ditewaskan di padang gurun, atau sama seperti Yosua atau Kaleb. Itu pilihan kita saudara.
setiap perbuatan kita tentu ada konsekuensinya, ada akibatnya dan ada upahnya buat kita. Kalau yang baik kita ikuti, kita lakukan, tentu upah yang baik kita terima, saudara. Sebaliknya juga, kalau yang buruk, yang jahat, yang berlawanan dengan firman Tuhan, tentu akibatnya kita akan mengalami kerugian yang besar, saudara. Seperti itu. Oke, nah dikatakan sebagai contoh dan peringatan, saudara. Ya, kenapa sih Tuhan perlu menuntun, memimpin orang Israel keluar dari Mesir? Ya, dikatakan mereka itu dibaptis. Siapa yang sudah dibaptis di sini, boleh angkat tangan? Yang sudah dibaptis? 1, 2, 3. Yang belum dibaptis boleh angkat tangan? Gak apa-apa yang belum dibaptis. 1. Yang lain? 2. Perlu cepat-cepat dibaptis, saudara. Ya, harus dibaptis. Amin. Tanda Anda percaya adalah Anda memberi diri dibaptis. Baptisan bukan membawa saudara menjadi anggota gereja. Memang ada gereja tertentu kalau dibaptis itu harus jadi anggota gereja. Ya. Tapi saya mau katakan, Anda kalau mau percaya Yesus, Anda harus dibaptis sebagai tanda imanmu kepada Tuhan. Seperti itu. Karena kalau Anda percaya, Anda tidak hanya dalam gereja, Anda tidak hanya bersekutu, tapi Anda harus melakukan apa yang Tuhan firmankan. Dan perintah pertama ketika orang percaya menjadi murid Tuhan, dia harus dibaptis. Amin. Jadi saya dorong saudara, ya mungkin nanti pertengahan bulan ini, ya tanggal belasan ada baptisan, ya minggu depan akan diumumkan, saudara. Saya harap saudara yang belum dibaptis, berilah diri saudara dibaptis. Jangan tunggu besok lagi, saudara. Ada kesempatan dibaptis, beri saudara dibaptis, saudara. Oke, nah orang-orang Israel dikatakan mereka dibaptis. Lalu kemudian mereka diberi makanan rohani, diberikan minum air rohani, yaitu lewat batu karang yang perjanjian baru disebut sebagai Kristus. Sama seperti kita yang sudah percaya, kita makan makanan rohani yang sama, kita minum rohani yang sama. Tapi hati-hati, jangan menyangka kita ini tidak akan jatuh. Ya, aman-aman saja. Kita mesti memperhatikan kehidupan kita. Perhatikan baik-baik, sama seperti orang Israel, mereka dituntun keluar dari Mesir. Dan dikatakan Tuhan sengaja tidak membawa mereka ke jalan yang paling dekat. Bisa dibuka ayat ini dulu, Keluaran 13 ayat 17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Ayat 14, ayat selanjutnya. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. 18. Tetapi Allah menuntut bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah sengaja tidak menuntun mereka melalui jalan yang paling dekat. Kenapa? Bisa ditunjukkan petanya dulu. Ya. Sayang saya tidak bawa itu ya. Nah saudara, orang Israel awalnya ada di sini. Ya. Dikecilin apa dikecilin. Ya. Orang Israel ada di sini, di Gosen. Mereka ditempatkan di tanah yang terbaik oleh Yusuf. Ya, waktu zaman Firaun yang pertama bersama dengan Yusuf, saudara. Ya. Dan orang-orang Israel ada di sini. Seperti itu. Harusnya jalan itu ke negeri orang Filistin lewat sini, saudara. Dekat. Tapi Tuhan tidak bawa mereka. Tuhan sengaja bawa ke sini, saudara. Kenapa Tuhan sengaja bawa jalan yang paling jauh? Berputar-putar lagi, saudara. Ya, mengapa Tuhan tidak menuntun mereka ke jalan yang paling dekat? Tetapi melewati padang gurun, saudara. Dengarkan saya baik-baik. Bagi Allah, proses itu lebih penting daripada hasil. Sekali lagi, bagi Allah proses itu lebih penting daripada hasil. Saya pernah sampaikan kepada staf saya, dia tanya, kenapa sih Tuhan membawa orang-orang Israel lewati jalan yang panjang, harus lewati proses yang panjang, kenapa tidak yang dekat seperti itu? Ya kan? Bisa aja kayak kita, sekali kita percaya Yesus, kenapa sih gak langsung bawa ke surga?
Kenapa masih dikasih bumi, ada penderitaan, ada kesukaran, kenapa? Karena bagi Tuhan proses itu begitu penting. Kalau langsung kita bawa ke surga, ini kayak kita ini, ya kan? Orang-orang yang brengsek, ya kan? Suka marah, suka tersinggung. Bayangin mental seperti itu dibawa ke surga, ya kan? Ketemu sama orang yang kita tidak suka, kita bisa nguung muka. Padahal surga itu kudus, suci, tanpa noda, betul? Ya kan? Mental-mental kita begini kan, termasuk yang di depan ini kan gitu, ya kan? Dibawa sampai ke surga, tidak dibentuk dulu, tidak proses dulu. Saya percaya surga siang malam akan ada perkelahian, perselisihan, ada banyak kepahitan-kepahitan di sana. Jadi selama kita diizinkan di bumi masih hidup, Tuhan akan memproses kita. Katakan amin. Seperti orang Israel, Tuhan memproses mereka. Jadi bagi Tuhan proses itu lebih penting daripada hasil. Dan saudara tahu perjalanan yang Tuhan izinkan terjadi di padang gurun saudara. Itu perjalanan yang mustahil. Perjalanan yang tidak masuk akal. Perjalanan yang sukar. Perjalanan yang sangat sulit. Alkitab berkata padang gurun itu daerah yang gersang. Mungkin beberapa saudara bayangin itu pasir gitu kan, memang ada. Tapi sebagian perbukitan. Tanah yang penuh dengan batu-batu. Ketika saya pergi ke Israel saudara, itu gersang sekali. Kita singgah ke beberapa tempat saudara seperti itu. Ada orang-orang Badui, dia jual barang ya untuk apa? Untuk bertahan hidup. Ya. Dan ketika kami berhenti, saya lihat dia jauh, tiba-tiba sekian menit bisa langsung dekat mobil gitu. Larinya kencang kayak kijang gitu. Saya berkata memang sudah biasa. Dan ketika kita tanya, ya kendala apa yang terbesar hidup seperti ini, hidup di sini? Susah airnya. Kalau dapat airnya banyak mengandung zat besi. Itu makanya ginjal mereka banyak yang gagal, sakit. Itu sebabnya ketika orang-orang Israel menguasai tanah sekarang itu, mereka persiapkan air sebelum sampai sekarang itu, mereka sudah mempersiapkan jauh ke depan air. Setiap jalan saudara lihat kalau pergi Israel itu ada pahlawan gede-gede ya, melewati setiap jalan-jalan ada pompa-pompa. Di setiap lahan-lahan itu disediakan ada pompa air yang bisa siram sendiri seperti itu saudara. Dipersiapkan semuanya saudara. Ya, jadi memang perjalanan di padang gurun itu sangat sukar, sulit dan tanda petik sangat mustahil. Kenapa? Karena di daerah padang gurun itu gersang, tidak ada air. Ada ular yang berbisa, ada kalajengking yang sangat ganas saudara, berbisa. Seperti itu saudara. Beberapa waktu lalu saya baca di Kompas saudara. Di Kompas ya diberitakan ada satu keluarga yang mobilnya itu kandas di padang gurun. Bisa saya tampilkan gambarnya? Mogok di padang gurun saudara. Dan apa yang terjadi saudara? Enggak ada ya? Oh saya lupa kirim. Ya, dikatakan satu keluarganya mati. Kenapa mati? Enggak ada yang tahu di situ. Ketika ketahuan sudah mati semuanya. Ya, mobilnya kandas. Saudara bisa klik di Google cari di Kompas mobil yang kandas di padang gurun seperti saudara. Ya, jadi perjalanan yang sangat sukar. Tapi untuk apa Tuhan membawa mereka melewati padang gurun seperti itu? Untuk memproses mereka. Apa yang Tuhan proses? Apa yang Tuhan proses sih? Coba buka Ulangan pasal 8. Ayat 2 sampai ke 4. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Jadi perjalanan itu atas kehendak Tuhan. Ya, Tuhan Allahmu. Di padang gurun selama 40 tahun dengan maksud. Lanjut. Merendahkan apa? Hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi Tuhan izinkan mereka, sengaja tuntun mereka
lewati padang gurun diproses untuk mengetahui hati mereka. Apa Tuhan tidak tahu? Tuhan kan maha tahu. Ya, Tuhan tahu, tapi Tuhan mau proses, Tuhan mau uji. Sama seperti Abraham. Apakah Tuhan tidak tahu dia mengasihi Tuhan? Dia tinggalkan keluarganya, tinggalkan negerinya. Tuhan berkata, pergi ke negeri aku tunjukkan. Belum tahu di mana. Sama-sama nggak tahu di mana. Dia hanya ikuti Tuhan aja. Lalu Tuhan berkata, aku nanti akan memberkati engkau. Keturunanmu akan seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, seperti itu. Dia belum melihat itu, tapi dia percaya. Ketika tertua, Tuhan baru kabulkan janjinya. Tuhan berikan seorang anak. Lalu apa terjadi? Tuhan berkata, sekarang bawa anakmu itu ke gunung. Sembelih dia, korbankan untuk aku. Abraham taat. Dia mengasihi Tuhan. Dia bawa anak itu ke gunung. Dan dia mau sembelih. Begitu pisaunya mau tusuk saudara. Tuhan berkata, berhenti Abraham, aku sudah tahu hatimu. Apakah Tuhan tidak tahu hati dari awal? Tahu, tapi Tuhan mau uji. Betul enggak hati kita mengasihi Tuhan? Dan padang gurun adalah tempat yang terbaik untuk membentuk hati kita menjadi hati yang berkualitas. Bukan KW2, ya, bukan kaleng-kalengan saudara, tapi hati dengan kualitas A. Ya, padang gurun adalah tempat yang terbaik untuk kita memperoleh pengertian tentang siapa Tuhan itu, bagaimana respon dan hati kita kepadanya, saudara. Padang gurun itu berbicara tentang setiap kesulitan-kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya hari ini saudara masih mengalami kesulitan, amin. Saudara masih punya masalah, amin. Coba lihat kiri kananmu. Coba lihat kiri kanan, ngomong sama dia, saya tahu Anda punya masalah. Dan itu bisa dilihat dari mukamu itu. Ya, padang gurun adalah tempat yang terbaik untuk pembentukan karakter. Untuk kita bisa hidup dalam ketaatan. Mengapa Tuhan membawa kita sama seperti orang Israel ke padang gurun berputar-putar. Jalan yang belum pernah ada kita lewati, tiba-tiba kita mungkin nggak terpikirkan. Orang itu begitu kita percaya tiba-tiba kok bisa berubah 180 derajat. Orang itu begitu selama ini dekat dengan kita, tiba-tiba dia bisa nggak suka sama kita. Dia bisa berasumsi yang salah terhadap kita. Kalau itu terjadi dengarkan sebaik-baik. Minggu pertama di bulan lalu saya sudah ajarkan saudara. Kalau Tuhan izinkan itu, berarti Tuhan punya alasan dan Tuhan punya tujuan. Amin. Dan hari ini kita tahu tujuannya adalah untuk membentuk hati kita menjadi hati rendah. Amin. Amin. Coba pegang hatimu saudara. Pegang hatimu dulu. Bawa hati enggak? Pegang hatimu dulu, pegang hatimu. Begitu aja sudah gak dengar, bagaimana mau dengar suara Tuhan? Gembalamu lagi suruh Anda, pegang hatimu. Ngomong sama hatimu, hati aku mau jaga engkau dengan baik-baik. Amin. Haleluya. Tolong jaga hati saudara. Jangan seperti orang Israel. Congkak. Tinggi hati. Disampaikan berulang-ulang. Berontaknya minta ampun saudara. Saya percaya saudara kita yang sudah bertahun-tahun ikut Kristus. Sudah banyak pengajaran. Sudah banyak firman Tuhan. Sudah banyak kebenaran yang disampaikan. Untuk kita. Tapi hari ini kalau kita tidak bertumbuh. Masih juga berontak. Saya bisa sanksikan kekristenan kita. Apakah itu kita benar ikut Tuhan. Atau kita hanya sekedar punya agama Kristen. Saudara. Saya berharap tahun ini hati kita jangan tinggi-tinggi. Ada amin? Bilang sama sebelahmu. Hatimu jangan tinggi-tinggi ya. Walaupun saudara orang yang tinggi gitu kan. Ya, kenapa? Nanti sekolahnya gak lulus. Kita berputar-putar terus di situ. Ya, jadi tolong rendahkan hati ya. Amin. Kenapa hati ini mesti jadi rendah jadi hati yang rendah supaya gampang dibentuk. Hati yang rendah itu bukan hati yang cetek di bawah, maksudnya hati yang lembut, hati yang gampang dibentuk. Tuhan ingin hati kita itu kalau gampang dibentuk, maka gampang untuk mempercaya kepada Tuhan, gampang menerima firman-Nya. Itu yang orang Israel
Tuhan sampaikan, nanti ya kalau kamu berjalan memasuki tanah perjanjian itu bukan dengan otot loh. Bukan dengan badan yang kekar, bukan. Tapi dibutuhkan hati yang taat, hati yang gampang dibentuk. Dan saya mau katakan untuk kita mengalami penggenapan janji Tuhan di tahun ini. Ada terobosan-terobosan yang Tuhan janjikan buat kita. Bahkan untuk kita bisa mengalami pintu-pintu terbuka berhidup kita saudara. Diperlukan hati yang rendah. Katakan amin. Diperlukan kerendahan hati saudara. Karena bagi Tuhan hati itu sangat penting. Karena disitulah Tuhan bekerja. Karena disitulah Tuhan berbicara saudara. Dia gak pakai kepintaran kita dulu. Dia gak pakai skill kita dulu saudara. Tidak. Dia pakai hati kita dulu. Makanya hati kita itu penting sekali. Dan untuk kita bisa lulus dan memiliki hati yang bagus saudara. Kita mesti dibawa masuk ke dalam sekolah, namanya sekolah padang gurun. Tujuannya adalah supaya saudara dan saya itu belajar. Kalau ada hal yang salah, kita insaf, kita bertobat. Lalu kemudian kita bisa mengerti kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita menuruti firman-Nya, ya. Kita gak akan pernah ngalami kekurangan hal apapun. Begitu kekurangan nanti kita bergumul dengan Tuhan, Tuhan pasti sediakan. Kita gak perlu khawatir, gak perlu takut saudara. Kayak orang Israel, mestinya mereka itu ngerti. Insaf bertobat. Kenapa? Karena selama jalan 40 tahun di padang gurun saudara. Mereka itu gak masak. Mereka gak beli roti. Mereka gak beli makanan. Gak nanam, gak nabur. Tapi kok bisa hidup? Itu sebabnya di ayat keempat tadi itu. Ya, Tuhan berkata manusia hidup itu bukan hanya dari roti saja. Tapi manusia hidup dari firman Allah. Amin. Dan satu-satunya wadah yang dapat menampung dan menyimpan firman Allah itu hati yang percaya. Katakan hati yang percaya. Tujuannya apa? Kalau kita simpan itu, bukan untuk dihafal. Oh, saya tahu itu. Bukan. Supaya kita ngerti dan kita punya iman. Kalau nanti kita gak punya apa-apa di tahun misalnya tahun 2021 ini saudara. Tapi Tuhan sudah berfirman kepada kita. Dan kita simpan firman itu dalam hati kita saudara. Itu aja sudah cukup bagi kita untuk bisa hidup di tahun ini saudara. Amin. Jadi kalau nanti saudara mungkin mengembangkan usaha. Mengembangkan bisnis saudara. Ya. Mungkin saudara bisa melihat, aduh gak mungkin bisa berhasil tahun ini. Kenapa? Karena saudara merasa gak punya modal yang cukup. Ya, saudara mungkin merasa tidak punya keahlian. Saudara mungkin berkata, saya gak punya relasi yang cukup, gak punya koneksinya. Tapi karena Tuhan sudah berfirman dan Dia taruh firman itu di hati saudara dan hatimu terbuka untuk firman-Nya, maka bisnismu akan hidup. Haleluya. Jadi apapun itu, baik pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita, keluarga kita, hubungan-hubungan kita saudara, itu dapat hidup dari firman Allah. Sekali lagi bukan sekedar pengetahuan, oh saya tahu firman itu, saya tahu. Bukan, tapi rema pengertian. Nah pengertian seperti itulah akan membuat kita berjalan. Saya kalau sekarang dapat pengertian soal makan, minum, saya jaga. Dari 5-6 tahun yang lalu, saya sudah tidak pernah sentuh Indomie. Bukan berarti Indomie tidak boleh dimakan. Saya tahu kalau makan Indomie itu tidak sehat bagi saya. Tapi mungkin bagi beberapa saudara sehat. Ya, akhirnya badannya makin melar gitu kan. Ya kan, tapi bagi saya nggak sehat. Saya tahu itu, seperti itu. Ya, saya tahu saya harus konsumsi vitamin C, vitamin D, vitamin E untuk mata saya. Saya harus konsumsi apa? EPA untuk jantung saya. Setiap hari, saya tahu itu. Ya. Dan pengertian seperti itu membuat saya menjaga. Dan saya sampai hari puji Tuhan. Sehat. Walaupun sudah pernah lewati yang COVID itu saudara.
Ya, kemarin ada teman yang alami COVID. Saya berkata, tenang aja Blur. Yuk gak ada gejala, cuma kehilangan penciuman. Saya juga ngalami kehilangan penciuman hampir 1 minggu. Gak cium apa-apa seperti itu. Ya, sampai saya berkata cium ketiak juga gak kecium-cium gitu. Ya kan, cium bawang yang sudah direndam bau madu berbulan-bulan. Sekali biar kan kalau tahu-tahu ya bawang yang direndam di madu itu. Kalau sudah lama begitu dibuat kayak kentut gitu kan baunya. Tapi begitu buka nggak ada cium apa-apa. Waduh, ini pasti kehilangan penciuman. Oh begitu tahu gitu kan. Jangan-jangan COVID. Lalu kemudian gejala-gejala lain mulai muncul. Wah makin mikir makin stres. Seperti itu, nggak keluar gitu kan. Tapi ternyata Tuhan banyak mengajarnya di situ. Itu sebabnya saya pernah sampaikan tentang Habakuk itu. Dengan tenang aku nantikan penderitaan itu. Wah, saya dapatkan ayat itu begitu tegar hati saya. Dengan tenang akan kunantikan hari kedukaan itu. Wah, itu menguatkan saya untuk menghadapinya, saudara. Disitulah pembalikan arah, saudara. Saya menjadi orang yang kuat, yang sehat. Saya ngomong sama teman saya tuh, tenang aja Blur. Kamu cuma kehilangan penciuman. Enggak ada gejala yang lain, tenang aja. Kamu makan apa? Makan apa aja seperti itu. Ya kan? Tenang-tenang aja. Nggak usah dipikirkan seperti itu. Ya kan? Lihatlah gunung-gunung di sana, banyak gunung-gunung di situ. Ya. Saudara, saya percaya kalau kita memiliki pengertian akan firman, akan kebenaran Tuhan. Yesus berkata kalau kebenaran itu kamu tahu, kamu ngerti, kamu hidupi. Kebenaran itu akan membuat kamu merdeka. Banyak orang tidak merdeka karena tidak memiliki pengertian. Dengan atas firman Tuhan, saudara. Dan tahun ini saya berdoa, pengertian akan firman Tuhan itu akan menolong kita untuk bertumbuh menjadi orang dewasa. Ketika ada masalah pergumulan terjadi, kita nggak menjadi orang yang teriak-teriak, tapi kita tahu dengan bijak apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita hindari, apa yang harus kita lepaskan, apa yang harus kita tinggalkan, saudara. Haleluya. Jadi ketika Allah berfirman, saya berdoa, saya minta hati saudara terbuka untuk firman-Nya. Sebab ketika kita mengerti, mendapat firman-Nya, saudara, nggak peduli apa kata orang, nggak peduli kata siapapun, saudara. Ketika dia berfirman, ketika dia sudah ngomong sama kita, itu pasti akan terjadi. Ada amin? Sebab ketika dia berfirman, maka firman-Nya pasti akan berhasil. Katakan berhasil. Sebab Tuhan tidak pernah gagal, saudara. Satu kali kita mencatat, saudara, Tuhan datang dalam wujud teofani, saudara. Datang kepada Abraham, wujud 3 orang. Ya, nah saya senang dengan cerita tentang Abraham ini, saudara. Waktu itu Abraham itu lagi di kemahnya, lagi kepanasan. Kenapa? Karena matahari lagi terik-teriknya, saudara. Dia kipas-kipas badannya. Tiba-tiba dia lihat ada 3 orang datang. Dia langsung menyambut dan sujud menyembah, kata Alkitab. Dia berkata, Tuhan, jangan lewati hamba-Mu ini. Singgahlah ke rumah hamba-Mu ini. Makan minum dulu. Ya, baru boleh pergi seperti itu, saudara. Tahu nggak, saudara? Apa yang Abraham lakukan? Begitu 3 orang itu datang ke kemahnya, saudara. Langsung Abraham potong anak lembu. Ya, saudara bayangkan anak lembu. Kalau anak ayam kecil gitu, anak lembu paling lahir sudah sebesar ini kan? Betul? Ya enggak? Apalagi anak lembu yang sudah berapa bulan. Makin besar gitu kan? Saudara bayangkan. Kok Abraham gak mikir sih? 3 orang datang, disuguhi, dijamu, motong lembu. Untuk 3 orang. Mungkin zaman sekarang orang berkata, sudah edan itu Abraham. Masa cuma 3 orang dipotongin lembu. Gak salahkah? Ya kan? Kan ada orang lain mungkin bisa berkata begini, ada domba, potong domba aja lah. Atau kambing, potong kambing aja. Ya. Tapi dia gak seperti itu. Dia begitu ketemu Tuhan, dia langsung potong anak lembu. Yang paling bagus kata Alkitab, saudara, dagingnya paling enak. Dan dihidangkan hanya untuk 3 orang. Ya kan? Waktu Imlek kami bersama istri jamu oleh jemaat. Ya, datang ke rumah. Disuguhin banyak gitu. Nggak habis. Cuma makan sedikit. Karena memang kita mampunya makan sedikit. Saudara bisa bayangkan. Saya datang bersama keluarga ke rumah saudara. Saudara berkata, Pak datang ke rumah ya. Nanti saya jamu seperti itu. Begitu saya datang, saudara potongin anak lembu. Ya,
Saudara berkata, nanti aku tak olah jadi rendang, sate, semur, sop, gulai lembu, apalagi. Pokoknya yang Bapak senang lah. Ya, semuanya untuk Bapak. Saya akan berkata, ini jemaat luar biasa, tapi agak sedikit edan juga. Kenapa? Kami juga berterima, disediakan sebanyak mungkin. Ya, apalagi kalau saya makan sedikit, nggak banyak. Apalagi ibu, lagian juga lagi diet Herbalife katanya. Ya kan? Sudah lihat body ibu gembalamu? Beberapa waktu lalu dia potong rambut sama anak yang besar. Ya, dia potong, dia masuk kamar. Saya tahu dia ingin saya lihat. Dia senyum-senyum, lagi sisir-sisir. Saya juga senyum-senyum, pura-pura gak perhatikan. Dalam hatiku, sudah berubah potong rambut pendek. Begitu saya tatap dia, wah matanya sudah jadi minimalis. Hidungnya ekonomis, parasnya kayak gula manis. Ya kan? Pesonanya artis. Wah. Sehingga ketika kami keluar orang bertanya, ibu tambah langsing, tambah cantik, hidungnya tambah mancung. Ya, saudara, kembali ke Abraham. Kenapa Abraham kok medan sekali? 3 orang tamu disuguhi anak lembu. Karena ada domba, ada kambing. Lalu kenapa dia potong anak lembu, saudara? Karena itu momen bagi Abraham, saudara. Dia rela berkorban. Itu momen untuk dia melayani Tuhan. Untuk menjamu Tuhannya. Sama seperti Maria Magdalena. Dia berani korbankan minyak narwastu yang dia simpan dengan harga 1 tahun gaji, saudara. Dia tuangkan ke kaki Yesus. Karena momen itu momen yang terbaik dan tidak pernah terulang kembali. Dia pergunakan itu untuk melayani Tuhannya. Abraham dia mengolah seekor lembu untuk Tuhan. Ya, hanya untuk 3 orang, saudara. 3 orang makannya berapa sih? Apalagi daging gitu kan. Makan tambah gak mungkin deh. Ya bisa seperti itu. Lalu kenapa Abraham seperti itu? Karena setelah itu di Kejadian pasal 18 ayat 9. Tuhan langsung ngomong sama Abraham. Tuhan tanya, Abraham di mana Sarah? Sarah ada dalam kemah Tuhan. Ya. Lalu dia bilang sama Abraham, tahun depan Abraham ya, Sarah akan punya anak. Yang benar lah Tuhan. Tahun depan kami akan punya anak. Sarahnya di kemah, nguping dia. Begitu dia dengar, dia ngapain? Dia ketawa, dia berkata dalam hatinya, buset deh. Saya ini kan sudah nenek-nenek, apa saya masih bisa lagi gitu kan. Lagian Tuhanku itu Abraham. Sudah tua, sudah expire. Tapi Tuhan berkata, tahun depan Sarah akan punya anak. Wah, perkataan itu di luar logika, di luar kepala Abraham dan Sarah. Sarahnya sampai ketawa. Nanti apa kata orang, saya sudah tua, walau punya anak. Nanti dipikir gendong cucu. Tapi perhatikan baik-baik. Waktu Tuhan ngomong, tahun depan Sarah akan punya anak laki-laki. Begitu Tuhan ngomong, dia lepaskan firman-Nya. Begitu firman-Nya dilepaskan, saudara, maka sesuatu sedang terjadi di dalam rahimnya Sarah, saudara. Semua yang diperlukan untuk Sarah mengandung dipersiapkan kembali oleh Tuhan. Karena tahun depan anak itu akan lahir. Jadi waktu Tuhan ngomong, nggak peduli situasinya seperti apa. Nggak peduli Sarah itu kayak apa rahimnya. Waktu Tuhan berfirman, nggak peduli mungkin di rahimnya Sarah tertulis berkata, sorry sudah tertutup. Ya kan? Nggak peduli apa kata dokter, nggak peduli apa kata orang, bahkan apa kata diri kita sendiri, nggak peduli. Waktu Tuhan ngomong, waktu Tuhan berfirman, maka sesuatu itu sedang terjadi dan bekerja untuk menggenapi apa yang Tuhan firmankan. Percayakah saudara? Kalau saudara serius dengan firman seperti itu, maka firman itu akan hidup memberkati saudara. Kenapa kita mengalami firman? Karena kita punya hati yang seperti itu. Ini yang dimaksud dengan firman yang dimengerti. Firman yang jadi rema. Bukan sekedar tahu.
Bukan firman yang dihafal. Jadi Tuhan bawa orang Israel berputar. Lewati padang gurun, itu mereka diajarin. Disampaikan negeri itu penuh limpah sesuai dengan madu. Sudah digambarkan dulu kepada mereka oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata, kamu akan memiliki semuanya itu kalau kamu punya firman. Kalau kamu mendengarkan firmanku. Kalau kamu mengerti ini, maka kamu akan alami bahwa manusia bisa hidup hanya dengan firman. Dan Tuhan berkata, peperangan yang kamu hadapi nanti itu bukan dengan ototmu, tapi dengan firman. Dan musuh yang akan kamu hadapi nanti, kamu akan kalahkan itu. Besarnya itu seperti raksasa. Tapi kamu bisa menaklukkannya sekalipun itu besarnya seperti raksasa. Hanya dengan firman. Waktu mereka sampai di tembok Yeriko, temboknya tebalnya 6 meter. Tingginya 6 meter, tebalnya 3 meter, saudara. Tuhan ngomong, kelilingin tembok itu sekali sehari. Gimana caranya? Pokoknya kamu kelilingi aja. Mereka lakukan, saudara. Ngerti gak ngerti mereka kelilingi, saudara. Kenapa mereka kelilingi? Karena mereka belajar taat. Mendengarkan suara Tuhan. Sudah lakukan? Tuhan berkata besok lakukan lagi selama 6 hari ke depan. Di hari yang ke-7 nanti, lakukan 7 kali keliling seperti itu. Mereka dengar, mereka taat seperti apa yang Tuhan firmankan. Waktu mereka taat, apa yang terjadi hasilnya? Tembok Yeriko yang tingginya 6 meter, saudara, tebalnya 3 meter. Ya, itu langsung roboh tanpa ada campur tangan manusia, saudara. Karena ketaatan mereka. Dan hati yang taat itu gak gampang. Membuat hati ini taatnya gak gampang, saudara ya. Betul gak? Iya, kalau gak dibentuk terlebih dahulu, saudara. Kalau hatinya sudah dibentuk, maka ketaatan akan menjadi sesuatu yang sangat mudah. Itu sebabnya Yohanes pernah berkata begini, semua perintah Tuhan itu gak berat. Kenapa berat kita rasakan? Karena hati ini gak menerima itu, perintah itu. Selama kita masih pasang ego kita tinggi hati, sulit untuk melakukan firman Tuhan. Ya kan? Disuruh kelilingi tembok itu, gak masuk akal loh. Harusnya kan begini, ya kan? Tuhan suruh orang Israel ambil ya nanti ya palu, congkel nanti satu persatu, bawa pendobrak untuk dobrak pintu gerbangnya seperti itu, ya kan? Tapi enggak seperti itu. Tuhan kasih firman dan firman itu tidak masuk di otak, enggak masuk logika, saudara. Untuk mengajarkan mereka taat, begitu mereka taat, saudara, temboknya itu roboh, saudara. Haleluya. Tahun ini akan ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Di tengah-tengah perjalanan kita bersama dengan Tuhan di padang gurun kehidupan ini, saudara. Saudara akan alami banyak hal yang tidak enak. Haleluya. Kok sedih sih kelihatan muka, saudara? Waduh Pak, janganlah Pak, padang gurun Pak. Jangankan Pak, sekalipun padang gurun. Kalau ada Tuhan berjalan bersama dengan kita, padang gurun akan jadi adem. Haleluya. Saya mau tanya, saudara, kedinginkah mereka waktu malam hari? Tidak. Ya kan? Waktu saya ke Israel itu, saudara, saya pakai baju itu 3 lapis di dalam sama jaket yang tebal. Dingin. Dingin. Pas sudah mau masuk ke musim salju, saudara. Orang Israel gak kedinginan di malam hari. Ya. Waktu siang kepanaskan mereka di tengah hari? Tidak, saudara. Apakah sepanjang 40 tahun saudara mereka kelaparan? Tidak. Waktu mereka bangun pagi-pagi, hamburger dari surga sudah tersedia di depan mata mereka. Itu tinggal dipungut. Dan Tuhan sediakan 40 tahun, enggak pernah delay. Iya kan? Enggak pernah terlambat ngantarnya. Selalu tepat waktu, saudara. Jadi kalau tahun ini Tuhan ada bersama kita sekalipun padang gurun. Ya saya mencatat itu akan menjadi kebun buah-buahan. Wah, amin. Padang gurun akan menjadi seperti tempat yang enak bagi kita. Haleluya. Amin. Nggak panas. Saya berharap saudara bisa melewati tahun ini dengan baik.
Amin. Coba sekali lagi pegang hatimu. Katakan sekali lagi, hatiku, saya mau menjaga engkau. Janji ya? Haleluya. Ya, ngomong-ngomong soal hati. Saya teringat dengan cerita yang unik. Tes 1, 2. Ya. Satu kali ada peristiwa di area pemakaman. Seorang dokter ya yang mengantar temannya yang sudah meninggal di pemakaman terakhir. Begitu dikubur tanahnya masih merah, ada apa? Ada bunga-bunga ditaburin seperti itu. Tiba-tiba sudah ada pusarannya. Ada batu nisannya. Berbentuk hati yang cukup besar. Sangat mencolok, orang bisa melihat itu. Ternyata batu nisan itu bukan dibuat oleh keluarga. Tapi dibuat oleh teman dari si almarhum ini. Yang profesi jadi dokter, saudara. Lalu kemudian karena menangis, sedih. Seorang pendeta dekati dia. Pak dokter, sudahlah, ikhlaskan aja. Jangan menangis. Lalu dokter itu berkata, Pak pendeta, gimana saya tidak sedih? Bagaimana kalau saya yang mati? Gitu kan. Oh, pendeta itu menjawab, semua orang pasti mati, saya mati. Kamu juga pasti mati, semua orang pasti mati. Lalu dokter itu berkata, begini Pak pendeta, teman saya ini mati. Ya, kami itu para kumpulan, persekutuan, para dokter yang spesialis sudah sepakat. Siapapun saja yang mati duluan di antara kami nanti akan dibuat batu nisan atau pusara yang berbentuk gambarnya sesuai dengan bidang spesialisnya. Oh, pendeta tersenyum. Oh, temanmu spesialis apa? Itu spesialis hati, jantung. Oh. Lalu pendeta itu berkata begini, kalau kamu spesialis apa? Dia nangis. Itulah Pak Pendeta buat saya sedih. Ya, iya kamu spesialis apa? Saya spesialis kelamin Pak. Begitu dia ngomong spesialis kelamin Pak Pendeta terkejut. Astagfirullahaladzim gitu. Lalu Pak Pendeta berkata begini, ini orang harus dihibur. Tenang aja Pak Dokter. Nanti kalau Pak Dokter meninggal, nggak apa-apa kalau dibuat nisannya itu jenis kelamin gitu kan, dipakaikan celana aja. Ya, nah itu ngejok saudara, supaya saudara tidak tidur. Haleluya. Saudara, saya harus menjaga hati kita. Ada amin? Sama-sama katakan sekali lagi, saya harus menjaga hati saya. Orang-orang Israel tidak bisa mencapai tanah Kanaan, saudara. Bukan karena musuh-musuh yang di luar yang menyerang mereka. Tapi karena hati mereka, sikap mereka, respon hati mereka, saudara, yang tidak benar. Di kitab Ulangan pasal ke-8, saudara, dikatakan hati mereka itu congkak. Hati mereka itu tinggi. Congkak tinggi itu seperti apa sih? Nah, di perjanjian baru ada kesimpulannya untuk hati yang congkak dan hati yang tinggi itu seperti apa, saudara. Buka Ibrani 3 ayat 7 sampai 11. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, lanjut, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati. Hati yang congkak itu hati yang sesat. Dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Lanjut. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah. Dari ayat ini saudara, kita bisa belajar. Tuhan berkata, sikap hati itu bisa dilihat dari bagaimana kita meresponi firman Tuhan. Tuhan berkata, jangan keraskan hatimu.
Nah, sikap hati seperti itulah yang membuat orang-orang Israel tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Karena mereka dikatakan mengeraskan hati. Hatinya sesat. Di dalam terjemahan Alkitab sehari-hari, saudara, bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan tidak setia. Karena mereka segera melupakan Tuhan. Melupakan kebaikan Tuhan. Ketika menghadapi kesulitan, mereka tidak mengenal jalan Tuhan. Padahal sejak di Mesir, saudara, mereka sudah bisa melihat bagaimana perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan sebetulnya itu harusnya menolong mereka untuk melemburkan hati mereka. Tapi mereka segera melupakan itu. Begitu keluar dari Mesir, sebelumnya ada 10 tulah. Tuhan kerjakan mujizat. Begitu keluar, 3 hari langsung bersungut-sungut. Marah-marah. Mereka segera melupakan perbuatan Tuhan. Kenapa? Karena mereka mengeraskan hati. Contoh orang yang mengeraskan hati adalah ketika disuruh mengampuni, tidak mau mengampuni. Disuruh bertobat, tidak mau bertobat. Dia sudah mendengar suara Tuhan. Dia sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Tapi dia tidak melakukannya. Itu ciri orang yang mengeraskan hati. Lalu apa bahayanya kalau orang, saudara dan saya memiliki sikap hati yang keras. Atau kita mengeraskan hati kita, saudara, dengan cepat. Yang pertama, saudara, kita tidak akan dapat mendengar suara Tuhan. Kalau kita mengeraskan hati kita tidak akan mendengar suara Tuhan. Ibrani pasal ketiga tadi ayat 7-8 dikatakan begini. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Itu berarti waktu kita mengeraskan hati kita tidak dapat mendengar suara Tuhan. Dan pada waktu kita tidak dapat mendengar suara Tuhan, itu berarti perjalanan kita akan gelap. Kenapa gelap? Karena suara Tuhan atau firman Tuhan itu adalah seperti sulu atau penerang jalan hidup kita, saudara. Mazmur 119 ayat 105 berkata begini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ini kalau orang tidak punya firman, berarti dia tidak punya pelita, tidak punya terang. Perjalanannya seperti itu, perjalanan yang gelap. Alkitab pernah mencatat seorang raja bernama Saul. Dia mengalami kegelapan dalam hidupnya. Tuhan sudah berkali-kali, Tuhan sudah banyak bicara kepadanya sebagai arahan. Tetapi ketika Tuhan memberikan firman-Nya, dia selalu menolaknya. Dan akibatnya Tuhan mundur dari kehidupannya. Dan Tuhan tidak mau bicara lagi. Sehingga satu kali ketika dia sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan. Dia ingin mencari tuntunan Tuhan. Dia ingin mendengar suara Tuhan lagi, saudara. Tuhan tidak bicara lagi kepada dia. Sehingga akibatnya apa? Dia mencari tuntunan yang lain, saudara. Dia pergi kepada kuasa kegelapan. Alkitab menjelaskan. Dia pergi ke dukun yang diendor. Sangat sedih, saudara. Dia memulai dengan Tuhan. Tapi diakhiri dengan kuasa kegelapan. Kenapa? Karena dia mengeraskan hatinya. Ketika Tuhan berbicara kepadanya, saudara. Orang yang mengeraskan hati tidak dapat mendengarkan suara Tuhan. Walaupun di tengah-tengah ibadah persekutuan hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, saudara. Dan kalau orang tidak mendengarkan suara Tuhan, dia tidak akan mendapat tuntunan Tuhan, saudara. Dan orang seperti itu jalannya dalam kegelapan. Dan berjalannya jalan sendiri. Semau dia. Dan Amsal berkata kalau orang berjalan semau dia. Ada banyak orang menyangka jalan itu lurus. Padahal ujungnya maut, saudara. Haleluya. Karena ketika waktu orang Israel Tuhan berkata, aku tidak mau berjalan lagi dengan bangsa ini. Hei, Musa langsung berseru, Tuhan, kalau engkau tidak menuntun kami, kalau engkau tidak memimpin langkah kami, kalau engkau tidak berjalan di depan kami, jangan suruh kami berjalan di padang gurun ini. Kalau engkau tidak mau memimpin kami, kenapa? Karena di padang gurun itu Musa tahu, itu daerah yang ekstrim, sangat berbahaya. Siangnya bisa mati kepanasan, malamnya bisa mati kedinginan, saudara. Belum lagi ada binatang-binatang liar
Ya, yang sangat mematikan, ada ular yang sangat berbisa, ada kalajengking yang sangat beracun saudara. Tapi selama mereka berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Tuhan bisa buat ular yang sangat berbisa itu, kalajengking yang sangat beracun itu bertambah dan tidak keluar-keluar untuk memanggut orang-orang Israel saudara. Jadi bahayanya kalau kita mengeraskan hati kita adalah kita tidak akan mendengarkan suara Tuhan. Dan kalau kita tidak mendengar suara Tuhan lagi, saudara, hidup kita, jalan kita penuh dengan kegelapan. Saya perlu jelaskan buat saudara, hati-hati. Itu sebabnya tadi kalau kita baca Ibrani, waspada. Jangan merasa kuat, hati-hati. Kemarin, sebulan yang lalu gak salah, ada seorang tokoh besar Kristen. Kalau saudara ikuti dunia kekristenan, beliau sangat dihormati, diteladani saudara. Tapi begitu beliau meninggal, ternyata punya kasus. Dia melakukan pelecehan kepada wanita, terutama kepada jemaat. Gak tahu, mati baru terbongkar. Di Amerika saudara. Banyak yang tidak percaya seperti itu. Lalu bertanya, kenapa tokoh sebesar itu kok bisa melakukan seperti itu? Lalu kenapa Tuhan izinkan seperti itu? Tuhan masih memakai hidupnya. Itu misterinya Tuhan saudara. Itu misterinya Tuhan. Lalu kenapa dia kok bisa gak bertobat gitu kan di sisi itu? Karena Tuhan itu membiarkan. Dia punya kehendak. Ini yang kedua yang saya mau jelaskan. Kalau orang mengeraskan hati, Tuhan akan membiarkan dia. Dan Tuhan akan juga membuat hatinya keras juga saudara. Sama seperti yang dialami oleh Firaun. Saudara pernah baca Tuhan mengeraskan hati Firaun? Pernah baca itu enggak? Pernah ya? Ya. Mungkin ketika saudara baca itu. Kenapa sih Tuhan mengeraskan hati Firaun? Tuhan yang begitu baik. Tuhan yang begitu mulia penuh kasih. Dan mau membebaskan orang Israel dari tangan Firaun. Tinggal dibebaskan begitu. Kenapa hati Firaun dikeraskan? Begitu kan aneh sekali kalau kita baca saudara. Tapi kalau kita gak punya pengertian, kita bisa menuduh Tuhan macam-macam. Seolah-olah kita manusia itu seperti robot. Tidak punya kehendak bebas lagi untuk memilih. Tapi diatur Tuhan sedemikian rupa kayak robot. Jadi hatinya keras. Ini hatinya lembut, ini hatinya keras. Tuhan buat seperti itu. Apa seperti itu? Tidak saudara. Nah kata mengeraskan hati saudara. Dalam bahasa Ibrani saudara ditulis dengan kata kaza. Sama-sama katakan kaza. Artinya apa? Melanjutkan, meneruskan. Itu artinya awalnya hati Firaun itu memang keras. Jadi Tuhan bilang, oke, kamu keraskan hati ya, oke. Lanjutkan aja hatimu yang keras itu. Ya, disuruh bertobat nggak mau. Ya sudahlah, dibiarkan Tuhan. Dibiarkan Tuhan. Ada seperti itu loh. Ya, sampai hari ini saya nggak usah sebutkan namanya, saudara mungkin nggak kenal juga. Ada beberapa saudara yang kenal. Ya, pendeta. Kita tahu ada banyak kasus keuangan. Ya, saya bukan berarti menghakimi, tapi itu kita tahu orangnya. Dulu bersama-sama dengan kita. Dia sodomi orang. Dan sempat sudah mau dilaporkan. Sampai hari ini masih dipakai Tuhan. Banyak mujizat yang dilakukan. Banyak. Karena kita pikir Tuhan, kita yang oke-oke ini maksudnya ya gitu kan. Kok gak ada mujizatnya gitu. Kok dia banyak gitu loh. Seperti itu aneh. Kadang aneh seperti itu. Tapi begitu kita telusuri firman Tuhan. Oh enggak. Tuhan masih punya rencana untuk orang lain lewat kehidupannya untuk dimenangkan. Nanti dengan bertanggung jawab dengan Tuhan sendiri. Itu sebabnya Tuhan berkata jangan menjadi hakim. Akulah hakimnya. Ya. Kadang-kadang seperti itu. Gak mau bertobat. Gak mau. Ya udah Tuhan biarkan. Kalau saudara baca di Keluaran pasal pertama saudara ya. Setelah Yusuf itu meninggal saudara. Maka muncullah Firaun yang baru. Firaun itu bukan nama. Tapi Firaun itu gelar. Bagi Raja Mesir saudara. Ya. Nah Firaun yang baru ini tidak
tidak tahu sejarahnya Yusuf seperti apa di Mesir. Dan pada waktu Firaun yang baru ini muncul, itu orang-orang Israel itu beranak-pinak sangat banyak. Nah Firaun ini yang baru ini berkata begini, jangan biarkan mereka bertambah banyak. Kalau bertambah banyak nanti kalau mereka bangkit dan bersongkol dengan musuh kita, melawan kita, habis kita. Kita perlu tindas orang-orang Israel ini supaya mereka tidak bertambah banyak. Dan mereka keluarkan salah satu undang-undangnya saudara. Adalah semua bayi laki-laki dari orang-orang Israel harus dibunuh, dibuang ke sungai Nil saudara. Dan Firaun menyuruh para bidan-bidan yang menolong wanita-wanita Israel yang melahirkan saudara. Dia berkata, kalau nanti kalian melihat itu bayi laki yang dilahirkan, mesti dibunuh dan dibuang ke sungai Nil. Tapi bidan-bidan itu takut akan Allah. Alkitab mencatat mereka yang takut akan Allah saudara. Akhirnya bidan-bidan itu diberkati oleh Tuhan. Diberikan pasangan hidup saudara. Baca itu. Ya. Jadi kalau kita lihat memang Firaun itu awal hatinya sudah keras. Bahkan kalau saudara baca di Keluaran pasal ke-5 ayat 1 dan 2 dikatakan begini. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya? Jadi pada waktu dia mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa dan Harun saudara, dia berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya. Jadi pada saat dia mendengarkan firman-Nya, dia mengeraskan hatinya saudara. Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi. Tidak kenal aku Tuhan seperti itu. Dan tidak akan aku biarkan orang Israel itu pergi. Nah, karena sikapnya seperti itu dia mengeraskan hati. Maka akhirnya Firaun menjadi binasa saudara. Ya kan? Sebenarnya ada banyak kesempatan Firaun itu bisa diselamatkan. Gak perlu binasa di tengah laut. Iya. Karena sudah berkali-kali diperlihatkan Tuhan mujizatnya saudara. Yang begitu ajaib. Seharusnya lewat semua peristiwa-peristiwa mujizat itu saudara. Itu bisa melembutkan hati Firaun untuk dia bertobat. Tapi dia mengambil keputusan saudara. Untuk mengeraskan hatinya. Akhirnya Tuhan berkata, ya sudahlah. Sekalianlah aku biarkan kamu melanjutkan hatimu yang keras itu. Jadi kaza itu artinya meneruskan, melanjutkan. Nah ini bahayanya saudara. Ini bahayanya. Saya minta kepada saudara hari ini. Jangan keraskan hati saudara. Amin. Amin. Kalau tidak saudara bisa seperti orang-orang Israel. Seperti Firaun saudara. Bahkan Rasul Paulus di perjanjian baru. Di kitab Roma pasal pertama ayat 24 saudara. Coba dibukakan. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada apa? Keinginan hati mereka akan kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Tuhan berkata, kamu suka yang cemar-cemar ya? Mungkin sudah diingatkan, sudah ditegur, tapi enggak mau peduli, enggak mau bertobat. Tuhan berkata, ya sudahlah, sekalian saja aku biarin. Dan itu yang dilakukan Tuhan kepada orang-orang Israel. Mereka dibuang ke Babel selama 70 tahun. Di 2 Tawari pasal yang ke-36. Ayat 14 berkata begini saudara. Ini yang paling mengerikan seperti itu Pak ya. Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Ya, rumah yang dikuduskan Tuhan Yerusalem itu dinajiskan mereka. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang. Mereka berkali-kali menyembah berhala. Allah berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya. Karena ia sayang kepada umatnya. Dan tempat kediamannya. 16. Tetapi mereka mengolok-ngolok. Artinya berulang-ulang. Utusan-utusan Allah itu menghina segala firman-Nya. Dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu ia murka. Sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya. Sehingga tidak mungkin lagi ada
pemulihan. Ini yang ngeri saudara. Tidak ada pemulihan lagi. Tidak ada pemulihan lagi saudara. Kalau kita mengeraskan hati kita terus menerus. Para Tuhan sudah ngomong. Tuhan sudah tegur. Tuhan sudah menasihati lewat hambanya. Lewat orang lain. Lewat orang tua. Lewat sahabat. Lewat teman. Tuhan bilang. Tinggalkan kebiasaanmu yang salah itu. Kamu harus tinggalkan judimu itu loh. Tinggalkan kebiasaanmu yang memabukkan. Tinggalkan pacaranmu yang tidak benar, yang tidak kudus itu. Tinggalkan hobimu yang merusak. Tinggalkan tontonanmu yang tidak suci, yang porno. Yang menghabiskan waktumu, yang membuat engkau terikat. Seperti ikatan cinta. Ya kan? Tinggalkan. Tapi kalau engkau tidak mau, maka saudara sedang dalam zona bahaya. Hati-hati. Yakobus pasal pertama ayat 15 berkata begini. Apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Jadi dosa itu dimulai dari keinginan. Keinginan terus menerus dilakukan, maka dia akan melahirkan dosa. Dan dosa itu ada tingkatannya, ada ukurannya, ada takarannya saudara. Begitu sampai puncak, dia akan melahirkan maut. Jangan sepele dengan dosa. Amin. Mumpung diingatkan masih kecil, dosa itu mungkin. Nipu-nipu dikit gak apalah, bohong-bohong kecil gak apalah. Curi-curi sedikit gak apa-apa, gak ada yang tahu. Pergi ke minimarket, ambil permen, makan, keluar gak bayar, gak apa-apa, gak ada yang tahu kok. CCTV juga lihat kok. Gitu kan. Ingat, apabila dosa itu sudah matang, dia akan melahirkan maut. Haleluya. Jangan keraskan hatimu saudara. Kalau engkau keraskan hatimu, Tuhan bisa membuat hatimu keras terus. Itu yang terjadi kepada orang Israel. Disuruh jangan nyembah berhala. Dia nyembah. Oke. Aku buang kau ke tempat berhala. Dibuang ke Babel. Di Babel mereka menyembah berhala sebebas-bebasnya, sepuas-puasnya. Tuhan berkata, aku biarin kamu melakukan apa yang kamu ingin lakukan. Aku gak peduli lagi. Karena bagi Tuhan itu ada batasannya loh saudara. Ada batasannya. Alkitab berkata sesuatu ada waktunya, ada batasnya saudara. Haleluya. Mesti hati-hati saudara. Amin. Aduh, waktu saya gak cukup nih. Tapi saya habiskan nih, tinggal beberapa poin lagi. Masih mau lanjut saudara? Bagaimana caranya supaya kita gak keras hati kita? Buka kembali ke Ibrani tadi. Ibrani pasal ketiga. Ayat 12 dan 13 dengan cepat. Waspadalah, hai saudara-saudara. Supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat. Dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Yang pertama, saudara. Kalau hati kita dikatakan saudara tidak mau jadi keras saudara. Kita perlu waspada, katakan waspada. Waspada itu artinya berjaga-jaga. Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari hatilah terpancar kehidupan. Saudara dan saya lah yang harus menjaga hati ini, katakan amin. Masing-masing menjaga hatinya. Kita gak bisa suruh orang jaga hati kita. Kita gak bisa jalan sambil bawa spanduk yang bertuliskan, dilarang menyakiti saya, dilarang menggusipi saya, dilarang menjelekan saya. Gak bisa saudara. Kita gak bisa berpikir seperti itu. Kita gak bisa melarang orang untuk tidak berbuat yang salah, yang jelek kepada kita. Amin. Itu di luar kendali kita. Tapi kita bisa menjaga hati kita. Untuk tidak tercemar. Untuk bisa berespon yang benar. Katakan amin. Jaga hati kita. Jangan biarkan orang lain merusak hati kita. Amin. Haleluya. Kalau ada orang berhutang kepada saudara gak bayar, jaga hati saudara. Jangan gara-gara orang itu yang tidak bayar itu hati saudara rusak. Sudah rugi uang, rugi hati lagi, berdosa depan Tuhan, masuk neraka. Rugi terus. Jangan seperti itu. Berespon.
Belajar dari kita di sini. Uang kita dilarikan. Kita gak pernah kutuk, kita doain supaya dia diberkati Tuhan. Dan dia ingat ada punya hutang di gereja ini. Gitu kan. Walaupun pada akhirnya dia tidak membayar. Tuhan bisa kembalikan oleh orang lain memberkati kita. Itu lebih baik. Haleluya. Saudara harus tahu setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu bisa membuat hidup kita itu hancur. Atau membuat hidup kita jadi naik level. Itu tergantung respon kita. Dan saya berharap saudara berespon yang benar. Ketika disakiti. Saudara respon mengampuni. Amin. Itu artinya saudara sedang dibawa naik. Tapi kalau saudara tidak mau melepaskan pengampunan. Saudara sedang membiarkan masalah itu menghancurkan hidupmu. Yang kedua yang terakhir ayat 13. Ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain. Setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya apa? Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya. Keras hatinya. Karena tipu daya dosa. Yang kedua. Saling menasihati. Salah satu cara supaya kita tidak keras hati kita adalah saling menasihati. Sama-sama katakan saling menasihati. Coba lihat di kiri kananmu, nasihati dia, jangan tidur. Ya, saling menasihati. Ada banyak firman Tuhan kalau saudara baca di kitab Amsal, menasihati saudara. Begitu kita menerima nasihat itu, kita akan menjadi orang yang punya masa depan yang lebih baik. Kita akan menjadi orang yang bijak saudara. Nah kalau tadi dikatakan Ibrahim tadi, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, tidak kerasan hati kita saudara, maka kita bisa mendengar suara Tuhan. Kita bisa mendengar tuntunan Tuhan. Kita bisa berjalan di tempat yang terang, bukan di tempat yang gelap. Jadi nasihat itu penting saudara. Bahkan Paulus menegaskan dalam Filipi pasal yang kedua ayat 1. Di dalam Kristus ada nasihat. Dan salah satu tanda kita ada di dalam Kristus saudara. Kita bisa menerima nasihat. Dan juga memberi nasihat. Jadi kalau ada orang tuamu menasehatimu, jangan tutup telingamu. Ada amin anak-anak? Jadi kalau ada pemimpin rohanimu menasehatimu, jangan tersinggung. Amin. Jangan kepahitan. Haleluya. Jadi kita harus saling menasehati. Dan tempat yang paling baik, tempatnya di mana? Di komunitas. Di gereja ini punya komunitas namanya Mercycom. Tempat di mana kita bisa mempraktikkan firman Tuhan ini. Saling menasehati. Saling mengingatkan. Jadi kalau ada yang menasihati, selama ini kok kamu lama gak kelihatan ibadah lagi ya. Sibuk ya. Jangan sampai karena pekerjaan sibuk kamu gak ibadah loh. Kan dinasihati gitu kan. Saudara mesti bersyukur loh kalau ada yang nasihati saudara. Jangan tersinggung. Jangan cari-cari alasan. Ya kan? Tujuannya saudara. Diingatkan supaya kita gak lupa sama Tuhan. Supaya kita bisa memuji menyembah Tuhan. Dia sudah berkati kita loh saudara. Di tengah-tengah pandemi seperti ini. Kita masih bisa bekerja. Kita punya bisnis yang bisa jalan. Ya kan? Jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Dan salah satu cara kita bersyukur adalah berikan satu hari untuk kita bersekutu dengan Dia. Di tengah-tengah persekutuan ibadah. Dengan mengucap syukur, memuji, menyembah Dia saudara. Amin. Amin. Gak susah kan? Cuma 2 jam. Apa perlu 3 jam? Gak susah kan? Ya. Wajar kalau gembalamu tanya kamu kemana? Wajar. Mesti selalu bersyukur, itu perhatian. Kalau gembalamu tidak perhatikan lagi, biarin ya udah. Mati-mati jalan. Itu bukan gembala yang baik. Itu bukan gembala yang mengasihimu. Tiap hari saya doakan satu persatu. Khusus nama-nama yang saya dapat sebut, yang tidak saya dapat sebut. Tuhan dan yang lainnya. Yang wajahnya begini, saya bilang seperti itu. Karena saya tidak kenal saudara. Kenapa? Karena saudara kurang aktif, gak masuk ke Mercycom, gak kenal. Mohon dimaafkan gembalamu ini kalau tidak kenal semuanya. Padahal gembala harus mengenal domba-dombanya. Tapi bagian domba-domba adalah mendengarkan suara gembalanya. Haleluya. Amin. Jangan keraskan hati saudara. Dinasehati, ikuti, turuti. Amin.